Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk membawakan materi mengenai sekuritas investasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa investasi itu adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh satu entitas ke entitas lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, pada dasarnya yaitu ada beberapa alasan yang membuat suatu perusahaan tertarik untuk membeli saham obligasi dan membeli saham atau obligasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk antisipasi atau untuk menjamin suatu perusahaan itu tetap dapat melanjutkan kegiatan operasinya meskipun suatu saat nanti terjadi penurunan pada sektor ekonomi. Nah, dengan kata lain bahwa ketika kita itu berinvestasi kepada suatu perusahaan, kita dapat menggunakan dana ini sewaktu-waktu jika kita membutuhkan. Nah, dana ini dapat ditarik kembali atau dicairkan kembali pada saat kita membutuhkan dana tersebut. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan kelebihan kas yang sudah tidak terpakai sebagai puncak dari hasil penjualan. Nah, mengapa kelebihan kas ini dijadikan sebagai investasi? Karena suatu saat nanti ketika kita membutuhkan dana, misalnya untuk membeli barang dan jasa, nah kelebihan kas yang tadinya diinvestasikan ini dapat ditarik kembali atau dapat dicairkan kembali untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu adalah untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi. Nah, mengapa banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki peluang yang tinggi? Karena pada saat kita berinvestasi, kita itu banyak mendapatkan keuntungan dibanding ketika kita melakukan penambungan di bank, karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi dan deposito yang tinggi yang ditawarkan oleh bank itu membuat keuntungan yang kita peroleh itu berkurang. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk menjamin tersedianya barang mentah, mempengaruhi dewan direksi, dan untuk mendiverifikasikan produk yang ditawarkan. Nah, contoh dari tujuan yang keempat ini yaitu pada suatu perusahaan manufaktur yang khususnya bergerak pada bidang pembuatan saus tomat. Nah, perusahaan manufaktur ini itu membeli 20 hingga 50% kepemilikan saham pada perusahaan yang khusus menyediakan barang mentah untuk perusahaan manufaktur ini. Nah, kemudian adapun tujuan yang terakhir atau tujuan yang kelima yaitu untuk mengendalikan operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Contohnya yaitu pada perusahaan induk itu membeli 50% kepemilikan saham pada perusahaan anak. Nah, tujuan dari perusahaan induk melakukan membeli saham kepemilikan tersebut bukan hanya untuk memperoleh dividen itu saja, tetapi perusahaan induk ini akan menguasai seluruh aktivitas operasional yang ada dalam perusahaan induk. Nah, itu adalah kelima tujuan mengapa investor atau suatu perusahaan itu tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi sekuritas investasi.
Sekuritas investasi terbagi dua, sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pada umumnya memiliki karakteristik. Yang pertama, nilai nominal adalah jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur pada saat pinjaman jatuh tempo. Yang kedua, bunga yang dibayarkan secara berkala. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman akan dilunasi. Nah, sekuritas utang dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan. Yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas menggambarkan pemegang saham dalam perusahaan investasi. Pada umumnya setiap lembar saham memberikan kepada pemegangnya untuk memperoleh laba dan memberikan terkait dari suara perusahaan. Nah, berbeda halnya dengan sekuritas utang. Sekuritas ekuitas dalam tidak melakukan pembayaran bunga dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Investasi dalam sekuritas ekuitas atau saham dianggap menarik, di mana potensi ini kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peningkatan harga sekuritas. Sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan juga menjadi tiga. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan. Yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang terakhir adalah sekuritas metode equity. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perilaku akuntansi atas sekuritas investasi. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain dengan maksud dijual ketika kebutuhan kas perusahaan meningkat. Maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebagai nilai pasar wajar. Kemudian karena sekuritas yang tersedia untuk dijual ini bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perubahan harga pasar tidak akan masuk dalam perhitungan laba bersih, melainkan akan dilaporkan sebagai laba konversif lainnya dan diakumulasi sebagai komponen dari modal pemegang saham. Sekuritas investasi tentunya akan dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan dibeli oleh perusahaan dengan maksud diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan atau selisih harga jangka pendek. Untuk sekuritas yang diperdagangkan, kenaikan ataupun penurunan yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan sebagai keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi. Sehubungan dengan adanya perubahan harga pasar dalam sekuritas investasi, di sini terdapat perilaku yang berbeda antara laporan keuangan ataupun kerugian yang belum terrealisasi atas trading security dengan available for sale security. Seperti yang kita ketahui, perilaku trading security merupakan kenaikan ataupun penurunan yang diakibatkan oleh perusahaan oleh perubahan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan ataupun kerugian lain ataupun beban. Trading security ini lebih bersifat lancar. Sedangkan available for sale security, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan secara terpisah dalam laba bersih. Tetapi bagian dari laba konversif dan bersifat lancar dan tidak lancar tergantung kebutuhan dana. Dan dalam laporan arus kas,
pembelian dan penjualan trading security sebagai aktiva operasi, sedangkan available for sale security sebagai investasi. Sebagai telah dijelaskan tadi pada bagian sebelumnya, sekuritas investasi dapat diklasifikasikan sebagai trading security, sedangkan available for sale security dan equity security. Jadi besarnya kepemilikan investasi dalam perusahaan investasi yang kurang dari 20%, maka dicatat investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan. Namun jika lebih dari 20%, maka dicatat investasi dalam saham. Sama seperti halnya dengan investasi dalam sekuritas metode equity, nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Sesuai dengan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan suatu satuan sekuritas utang ataupun berlaku diamortisasi. Dan seperti yang dijelaskan bahwa klasifikasi sekuritas dan jenis sekuritas penyajian di neraca berlaku atas perubahan nilai sementara. Itu head to maturity, yaitu jenis sekuritasnya itu uang, penyajian dari neraca itu harga perolehan yang telah diamortisasi, sedangkan berlaku atas perubahan nilai sementara itu tidak diakui. Dan available for sale itu utang dan ekuitas nilai pasar wajar dilaporkan dalam modal pemegang saham, sedangkan trading itu sama halnya dengan available for sale, yaitu utang dan ekuitas nilai pasar wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi sekuritas, jenis sekuritas penyajian di neraca berlaku atas perubahan nilai sementara. Yang pertama itu head to maturity, yaitu jenis sekuritasnya utang, penyajian di neracanya itu harga perolehan yang telah diamortisasi, sedangkan berlaku atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Dan selanjutnya itu available for sale, itu jenis sekuritasnya itu utang dan ekuitas, dan penyajian di neracanya itu nilai pasar wajar, sementara berlaku atas perubahan nilai sementaranya itu dilaporkan dalam model pemegang saham. Sementara itu trading, yaitu jenis sekuritasnya itu sama dengan available for sale, yaitu utang dan ekuitas dan nilai pasar wajar, sementara berlaku atas perubahan nilai sementara itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu equity method, yaitu jenis sekuritasnya itu ekuitas, sementara penyajian di neracanya itu harga perolehan sementara disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investor, sedangkan berlaku atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan ini ada dua, yaitu pengakuan pendapatan sekuritas utang dan pengakuan pendapatan sekuritas ekuitas. Nah, di mana yang menjadi alasan utama perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ini adalah dari perusahaan lain ini adalah untuk memperoleh pendapatan berupa dalam bentuk bunga ataupun dividen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sekuritas utang. Dalam kasus sekuritas utang ini, di mana penghitungan bunga ini menjadi lebih komplikasi karena mengingat bahwa adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli
dan nilai nominal atau jatuh tempo sekuritas. Adapun sekuritas hutang ini memiliki tingkat bunga kupon atau kontrak yang jika dikalikan dengan nilai nominal maka akan menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh penggunanya atau perusahaan. Kemudian akan diperoleh oleh penggunanya ini setiap tahunnya dalam bentuk bunga. Nah, adapun bunganya ini ketika dalam praktek itu akan diterima sebanyak 1 kali dalam 6 bulan, 6 bulan sekali. Ketika bunga telah diterima, maka kita akan menjurnal seperti kas di debit dan pendapatan di kredit, di mana memang ketika pendapatan kita bertambah, otomatis kas kita juga akan bertambah. Tapi ketika sekuritas hutang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal atau jatuh temponya, dan sekuritas diklasifikasi sebagai held to maturity atau dimiliki hingga jatuh tempo, amortisasi atas premium atau diskontonya akan menyesuaikan sebesar pendapatan bunganya. Nah, mengapa seperti itu? Jadi harga yang dimaksud tadi itu adalah harga pasar, di mana ketika harga pasarnya lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka bunga yang diterima akan rendah. Namun ketika harga pasar lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka bunga yang akan diperoleh perusahaan itu akan lebih besar. Nah, di sini kita dapat saja mengamortisasi premium atau diskonto yang terkait dengan trading securities atau available for sale securities. Akan tetapi, kita harus mengingat bahwa tujuan utama dari dilakukannya amortisasi ini adalah untuk memastikan bahwa nilai buku dari sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo itu sama dengan nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Jadi, jika sekuritas tidak diklasifikasi sebagai held to maturity ini, maka proses amortisasi ini akan menjadi kurang relevan. Mengapa? Karena sekuritas ini perlu untuk dimiliki hingga jatuh tempo agar besarnya pendapatan bunga yang diperoleh juga akan sesuai dengan nilai nominal kita. Dan juga yang sesuai dengan saya sebut tadi, bahwa tujuan utama dari amortisasi ini adalah untuk memastikan bahwa nilai buku dari sekuritas hingga jatuh tempo itu harus sama dengan nilai nominalnya. Maka jika tidak diklasifikasi sebagai held to maturity ini, pendapatan atau sekuritas yang diperoleh pun tidak akan maksimal. Untuk premium ataupun diskonto ini akan timbul ketika tingkat bunga nominal ini berbeda dengan tingkat bunga pasar pada saat pembelian sekuritas dilakukan. Nah, jika tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga pasar, maka investor akan membayar sekuritas hutang lebih tinggi dari nilai nominalnya atau dengan premium untuk menerima pembayaran bunga yang lebih tinggi. Nah, jelas di sini mengapa, karena ketika nilai nominal kita ini lebih tinggi dari nilai pasar, otomatis di sini kita akan mengalami keuntungan. Olehnya itu kita harus membayar sekuritas hutang ini di atas dari nilai nominal kita agar kita dapat memperoleh pembayaran bunga yang lebih tinggi, atau kita memperoleh bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika tingkat bunga pasar ini lebih tinggi dibanding tingkat bunga nominalnya,
tingkat bunga nominalnya, maka investor akan membayar sekuritas utang lebih rendah dari tingkat bunga nominal, atau di sini dengan diskonto atau penurun atau selisih harga dari nilai pasar dan nilai nominal. Nah, kemudian pembeli ataupun investor ini akan menentukan besarnya obligasi dengan cara menghitung nilai sekarang dari obligasi dan nilai sekarang anuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada saat akhir interval periode bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulita. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi pengakuan pendapatan. Nah, alasan suatu perusahaan melakukan investasi terhadap sekuritas utang ataupun ekuitas adalah untuk memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga maupun dividen. Nah, untuk sekuritas ekuitas, besarnya pendapatan atau dividen tergantung dari besarnya kepemilikan investor terhadap perusahaan investasi. Nah, besarnya kepemilikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, besarnya kepemilikan 20%, besarnya kepemilikan di atas 20% sampai 50%. Nah, yang terakhir, besarnya kepemilikan di atas 50%. Nah, kepemilikan 20% ini tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam suatu perusahaan. Mereka tidak dapat mengendalikan dan mereka hanya akan memperoleh laba dan metode yang akan memperoleh dividen. Nah, pencatatan yang digunakan dalam kepemilikan 20% ini adalah metode harga perolehan. Nah, dalam metode ini investasi akan dicatat berdasarkan dengan menggunakan harga perolehan dan pendapatannya akan diakui apabila dividen tunai telah diumumkan atau ketika perusahaan investasi ini membagikan dividennya. Nah, dalam metode ini pada saat pembagian dividen atau pada saat investasi, prinsip harga pokok diberlakukan. Nah, harga pokok atau harga perolehan di sini yang dimaksud yaitu keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh saham tersebut. Nah, di samping harga beli, biaya broker atau komisi dan pajak juga termasuk dalam dalam proses investasi. Nah, investasi dicatat dalam pembukuan investor dengan mendebit akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang siap dijual dan mengkredit akun kas. Nah, pada saat dividen ini dibagikan kepada investor yang memiliki kepemilikan saham 20%, tidak dianjurkan untuk melakukan pencatatan atau penjurnalan. Mereka cuma memberikan memo agar terlihat perubahan laba dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu kepemilikan saham, misalnya kepemilikan berdasarkan di atas 20% sampai 50%. Nah, kalau kepemilikan kita di atas 20% dan sampai 50%, pengaruh kita cukup signifikan di sini. Dan tapi kita tetap tidak dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaan investasi ini karena kepemilikan kita masih setengah dari perusahaan investasi. Nah, siapa tahu ada pihak lain yang lebih memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap perusahaan tersebut. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode investasi. Nah, dalam kepemilikan saham di atas 20% ini, perusahaan akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Nah, mereka juga turut melakukan pencatatan
terhadap investasi yang mereka berikan. Nah, sama seperti halnya pada kepemilikan 20%, pada saat pada saat dividen dibagikan, mereka tidak diunsurkan untuk melakukan pencatatan, tapi cukup menuliskan memo agar terlihat perubahan laba atau laba yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini juga mereka memiliki hak lebih dari yang memiliki hanya 20% saham dalam perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, kepemilikan saham di atas 50%. Nah, kepemilikan di atas 50% dalam perusahaan investasi ini berarti mereka dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, metode yang digunakan di sini dalam pencatatan akuntansinya metode investasi dan proses konsolidasi. Nah, karena mereka di sini dapat mengendalikan, berarti mereka dapat memiliki jabatan dalam perusahaan investasi ini. Baik itu mereka ingin menjadi CEO-nya, manajernya, atau direkturnya. Karena dengan menjabat di dalam perusahaan investasi ini, mereka dapat melakukan pengendalian terhadap apa-apa saja yang dilakukan dalam perusahaan investasi ini, dan mereka juga dapat turut andil dalam kegiatan operasional perusahaan. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materinya, di mana materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Di mana dalam harga pasar sekuritas utang dan ekuitas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan setiap saat. Untuk beberapa jenis sekuritas utang dan ekuitas tertentu, kenaikan maupun penurunan itu kita harus nilai harus tercermin dalam laporan keuangan, kecuali apabila terjadi untuk held to maturity securities dan equity method security, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar itu tidak diperlukan. Jadi kemudian dalam investasi dalam equity metode sekuritas atau sekuritas metode equity, yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya itu adalah 20%, di mana dalam kepemilikan 20% ini tidak dilaporkan di dalam neraca sebagai nilai wajar, di mana kepemilikan 20% ini tidak lagi dijelaskan di dalam neraca sebagai nilai wajar. Jadi saldo akum dalam investasi saham ini akan mengalami naik turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada aset bersih, yang terjadi pada naik turunnya ini tergantung dari aset bersih yang terjadi. Jadi investor yang membeli sekuritas metode investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak merealisasikan perubahan harga pasar, mengingat karena fokusnya adalah dia itu lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perubahan investasi. Dan dalam hal ini nilai pasar investasi itu tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar itu tidak diperlukan lagi pada investor. Jadi kemudian investasi ada dalam held to maturity sekuritas atau
sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi dalam hal ini akan dilaporkan di neraca dilaporkan di neraca sebagai harga perolehan, nilai perolehan yang telah diamortisasi, yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan di dalam nilai pasar wajar. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kreditur itu harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kreditur itu tidak memiliki maksud untuk merealisasikan atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antar tanggal pembelian atau tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode, untuk mengakui harga pasar yang terjadi pada sepanjang periode tersebut. Adalah dia itu lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perubahan investasi. Dan dalam hal ini nilai pasar investasi itu tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar itu tidak diperlukan lagi pada investor. Jadi kemudian investasi ada dalam held to maturity sekuritas atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi dalam hal ini akan dilaporkan di neraca dilaporkan di neraca sebagai harga perolehan, nilai perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan di dalam nilai pasar wajar. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kreditur itu harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kreditur itu tidak memiliki maksud untuk merealisasikan atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antar tanggal pembelian atau tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode, untuk mengakui harga pasar yang terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengklasifikasian ulang sekuritas. Kadangkala manajemen mengubah tujuannya memiliki sekuritas perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selisih dari harga jangka pendek. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Dalam kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasikan ulang sekuritas dari trading sekuritas menjadi available for sale sekuritas. Di samping itu, perusahaan juga mungkin pada awalnya membeli saham sebagai investasi jangka pendek
dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya dalam perusahaan investasi agar dapat memperoleh pengaruh yang signifikan. Jika perusahaan mengklasifikasikan ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan. Karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya histori, maka biaya histori ini akan dihapus dari kategori sekuritas yang lama, dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai pasar wajarnya. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.